Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, selamat datang di podcast Pemuda Kendal. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Kak Tika. Betul ya? Kak Tika ini perempuan yang cukup keren bagi saya, karena saya baru tahu ada seorang ketua BEM. Jadi ada seorang ketua BEM yang pernah saya temui beberapa kali, itu biasanya cowok. Biasanya cowok. Tapi pada kali ini tiba-tiba ketemu dengan seorang ketua BEM di Kota Kendal yang dia adalah seorang perempuan. Namanya Kak Tika. Asli mana Kak Tika? Asli Kendal. Kendal dari Boja. Boja. Kecamatan Boja. Bisa tiba-tiba kuliah di UNIS ya sekarang ya. Kuliah di UNIS dan menjadi ketua BEM di Universitas Islam Slamet Sri ya. Itu ceritanya seperti apa Mbak pengalamannya? Jadi gini, dulu itu ya Pak, waktu lulus sekolah SMA kan kebetulan dulu kan mondok ya di Jawa Timur. Karena SBM, SNMPTN udah habis, semuanya jalur mandiri di UIN juga udah habis. Akhirnya udahlah, yang penting kuliah yang bisa terima mana gitu. Jadi awal itu ada dua opsi antara UNES sama UNIS itu sendiri. Ternyata ketika mau daftar di UNES kata orang tua, udahlah coba dulu di UNIS nih. Nah, pikir kan di UNIS nanti kalau ambil manajemen nanti kayak di UIN lagi lewat jalur mandiri nggak keterima. Akhirnya mikir, akhirnya udah bismillah UNIS ambil jurusan ilmu politik nih pemerintahan. Kirain kan bakal ada tesnya atau lain sebagainya, ternyata langsung masuk gitu aja. Terus mikirnya langsung masuk dan jadi di UNHAS dong. Oke. Jadi iseng terus keterima di kampus. Tadi katanya sempat mondok. Mondok di mana sih? Kebetulan dulu mondok di Gontor. 6 tahun ya. Di sana juga punya pengalaman jadi pemimpin. Ada. Apa jadi apa? Jadi dulu itu pernah jadi ketua departemen 5. Cuman kan tidak tertahan lama karena suka sakit-sakitan ya, dulu kan masih belum seimbang kesehatannya. Jadinya turun, nggak langsung tetap di bagian asramanya. Keren ya, dari pondok pesantren sekarang mengambil kuliah ilmu politik. Jadi mau jadi politisi nih kayaknya ini. Nggak sejurus ya padahal dari pondok ke UNIS itu. Ya enggak juga. Saya kira sekarang pesantren juga sudah mulai membuka diri untuk banyak ilmuwan umum ya Mbak ya. Dan memang sudah sepatutnya mereka teman-teman kita yang sudah di pesantren juga punya kemampuan di bidang umum. Tidak semuanya harus ahli agama, harus jadi bunyai gitu ya. Juga kebanyakan kan opsinya seperti itu ya Pak ya. Nah ini juga mendobrak kebiasaan yang lama untuk kebiasaan yang lebih baik saya kira. Terus tadi dari masuk kampus terus jadi ketua BEM itu gimana ceritanya? Jadi dulu itu kan sempat semester 1 ya, ada penawaran dari ketua BEM sebelumnya namanya Pak Ali. Mungkin teman-teman dari Kendal ini kenal beliau karena beliau adalah yang punya Ali Group nih di Kendal. Oke, Pak Ali. Tawarin, Mbak Tika mau nggak besok jadi pengurus BEM? Wah boleh Pak, mau, gimana caranya nih, saya minat sekali nih. Terus akhirnya ya udah tunggu semester depannya. Terus saya pemilihan Mbak atau gimana? Iya pemilihan, cuman kan tidak secara keseluruhan ya Pak. Berapa calon? Kemarin itu ada 20 calon. Wih, banyak Pak. 20 calon. Jadi 20 calon. Kan per fakultas itu kan mengeluarkan ada yang 2, ada yang 4 gitu kan. Ternyata dari FISIP sendiri itu pun termasuk saya, Mbak Arina, Mas Faiz, Mbak Intan. Terus ada Catur Putri, itu ada 5 orang dari FISIP sendiri, Aisyah juga 6 orang ya. Dan mantap. Terus akhirnya berorasi, melakukan visi misi dan lain sebagainya. Alhamdulillah ternyata kok dari 20 itu bulat ke saya, kecuali 1. Itu akhirnya secara tidak langsung yang sisa 1 orang itu jadi wakil. Terus berarti sekarang sudah jadi ketua BEM, jadi pemimpin ya di tingkat universitas ya. Nah, saya jadi penasaran pandangan Mbak Tika sendiri terkait pemimpin itu apa, dan pemimpin perempuan itu seperti apa menurut Mbak Tika? Karena kalau kita merujuk pada pandangan masyarakat secara umum, kita banyak orang yang masih merasa tabu dengan pemimpin perempuan. Jadi saya itu beberapa kali ketemu dengan teman-teman PNS itu. Kalau ada saya, misalnya ada laki-laki, udah jenengan aja. Kalau ada laki-laki, kalau bisa saya nggak usah. Yang perempuan selalu ngomongnya gitu. Nah, itu kan mindset yang masih banyak orang yang menolak gitu. Nah, menurut Mbak Tika, pemimpin dan pemimpin perempuan itu seperti apa? Jadi untuk seorang pemimpin sendiri ya, kita itu sebenarnya yang saya tanamkan dari dulu adalah siap memimpin dan siap dipimpin.
apalagi seorang pemimpin kan berarti harus bisa memimpin secara tidak langsung, bukan hanya memimpin aja nih nyuruh kamu ini kamu itu dan sebagainya, tapi juga harus bisa membimbing, harus bisa mengayomi apalagi anggota-anggotanya, merangkul semuanya dan tahu anggotanya itu seperti apa. Jadi nggak cuma hanya sekedar menjadi leader seperti itu aja, hanya untuk pasang nama dan lain sebagainya. Kan banyak ya Pak ya sekarang kan harus menjadi leader hanya ini loh saya itu leader dan lain sebagainya. No, that is big problem gitu kan. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu pun juga harus punya jiwa kepemimpinan, mengayomi, membimbingnya itu benar-benar 3 hal yang harus bisa dipegang. Karena kebanyakan pemimpin kan ada yang modelnya pemimpin otoriter, demokratis dan lain sebagainya. Kita tuh harus bisa menjadi pemimpin yang demokratis Pak. Demokrasinya itu ada gitu kan. Terus untuk pemimpin wanita sendiri itu gimana ya Pak? Seperti Pak Wahid bilang tadi kan ya, ada yang dah jenengan aja nih yang cowok nih, kita yang cewek biar di belakang aja dan lain sebagainya. Sebenarnya keliru nggak itu mindset seperti itu sebenarnya dibilang keliru ya keliru Pak, gitu kan keliru. Kenapa keliru? Karena itu kan sama saja menunjukkan bahwa saya tuh cewek, saya nggak berhak buat memimpin. Nah, kadang tuh ada beberapa wanita itu yang memikir kalau saya memimpin, apalagi nanti kebanyakan lawan saya adalah cowok, saya bisa dikalahkan kan karena cewek kan kebanyakan pakai hati ya Pak ya. Sedangkan cowok kan rasional, pakai pikiran. Katanya sih gitu. Walaupun belum tentu juga. Ya makanya. Jadi itu yang membuat para wanita, beberapa wanita itu berpikir kalau saya menjadi seorang pemimpin sedangkan lawan saya adalah seorang laki-laki, belum tentu saya bisa melawannya dengan pemikiran-pemikiran dia yang logis gitu loh Pak. Sebenarnya seperti itu. Cuman sebenarnya itu tuh bukan menjadi pantangan ya buat kita para kaum wanita untuk menjadi seorang pemimpin. Kita tuh bisa mengimbangi mereka kaum laki-laki ya untuk menjadi seorang pemimpin secara pemikiran pun, bahkan wanita juga bisa sangat mengimbangi, tidak hanya dalam bidang hati tok kan biasanya kan ada yang seperti itu. Sebenarnya banyak kok para pemimpin-pemimpin wanita yang menjadi leader, terus yang bisa sukses menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Ya karena mereka itu menanamkan bahwa kesetaraan gender itu bukan hanya hak milik seorang laki-laki, apalagi dalam kepemimpinan. Jadi memang wanita itu juga berhak baik dalam prestasi kepemimpinan, terus dalam bidang lain pun, kecuali kalau misalnya dalam rumah tangga ini beda ya. Jadi itu untuk kepemimpinan wanita itu sebenarnya nggak masalah, yang penting kita bisa benar-benar menjadi seorang pemimpin yang baik sih. Menurut saya seperti itu. Oke, saya sangat sepakat sih terkait itu, bahwa perempuan itu pada dasarnya kan kalau kita belajar teori gender itu cuma yang paling dasar dari perempuan itu cuma 3 hal, dari dia melahirkan, menyusui, ya satu lagi apa? Itu ya Pak. Melayani suami itu juga sebenarnya sangat bias gender ya, karena sebenarnya itu saling melengkapi juga. Jadi yang paling mendasar cuma itu, dia haid, dia melahirkan dan menyusui. Selain itu semuanya bisa diambil alih. Laki-laki juga bisa mengelola rumah tangga, perempuan juga bekerja di ranah publik juga sangat boleh. Nah, saya kira pandangan itu yang perlu kita share ke teman-teman yang mungkin menonton konten ini ya, bahwa perempuan sangat punya hak dan punya kemampuan untuk memimpin di ranah publik gitu. Nah, mungkin terakhir Mbak Tika, jadi teman-teman perlu ketahui, sahabat-sahabat semuanya, bahwa Mbak Tika ini akhirnya dengan CV-nya, dengan pengalaman-pengalaman hidupnya, kemarin baru saja berhasil lolos sebagai peserta pelatihan kader pemimpin muda nasional ya. Programnya Kementerian Pemuda dan Olahraga RI ya. Dan itu proses seleksinya amat sangat ketat. Ada ribuan peserta ya. Kemarin itu kebetulan ada 900 sekian Pak. Hampir 1000. Dan sekarang diambil 100 orang yang nanti akan mengikuti pelatihan. Nah, barangkali saya minta Mbak Tika bisa sharing ya ke teman-teman semuanya, bagaimana Mbak Tika bisa sampai lolos ke tahap akhir dan bisa mengikuti program PKPMN ini, sehingga nanti teman-teman kalau nanti di tahun-tahun berikutnya nanti masih ada program ini bisa ikut gabung untuk kegiatan PKPMN ini gitu ya Pak ya. Gimana dari awal sampai sekarang 100% itu prosesnya seperti apa? Jadi dari awal itu memang ini sih Pak, kalau boleh jujur ya Pak ya. Dari awal kan memang saya sudah mendapatkan informasi itu ya di dalam Instagram Kemenpora. Ketika saya buka linknya, kok butuh nomor surat SK, nomor ini, dan kan ada beberapa pengantar yang dari ya. Ya, dan itu kan cukup menjadi sedikit kendala buat saya. Ya. Tapi ternyata alhamdulillahnya dibantu sama teman-teman yang ada di Disporapar ya Pak ya. Termasuk bapaknya ini kan. Terus akhirnya dipermudah
hanya diminta nomor SK kepengurusan, bahwa itu kan menjadi bukti bahwa saya itu benar-benar sedang dalam kepengurusan BEM universitas. Terus setelah itu dari situ saya bisa masuk login, terus mendapatkan surat rekomendasi dan lain sebagainya. Akhirnya ketika pertemuan pertama melalui Zoom meeting itu banyak sekali Pak, ternyata 900 sekian, hampir 1000 orang itu mengikuti dari seluruh Indonesia, dari berbagai pulau, dari berbagai provinsi. Dan setelah itu kan hanya pembukaan aja Pak ya, untuk pengenalan, sukses dan selamat dan lain sebagainya. Setelah itu kan pemberitahuan untuk tes chat itu akhirnya ketika tes chat ya memang bisa dibilang soalnya mudah-mudah sulit ya. Nah, apa yang bisa dibagi ke teman-teman? Soalnya tentang apa Mbak, dan kira-kira teman-teman harus belajar apa biar lolos tes chat itu? Jadi untuk tes chat ini kebetulan untuk teman-teman semua mengenai tes wawasan kebangsaan, jadi tentang pemerintahan kebanyakan itu, sejarahnya pemerintahan Indonesia seperti apa, tentang UUD 1945, ideologi Pancasila. Memang dari PPKN soalnya ya berarti ya, sahabat-sahabat semuanya harus banyak baca-baca sejarah pendirian bangsa kayak gitu ya. Oke, terus dari soal itu memang mudah, tapi jawaban banyak yang menjebak. Jadi dari beberapa jawaban itu ada yang mirip. Misalkannya saja kayak Pancasila itu sebagai ideologi negara. Kenapa menjadi sebagai ideologi negara Indonesia? Yang pertama jawabannya adalah sebagai landasan hidup negara. Yang kedua nanti sebagai landasan dasar negara dan lain sebagainya. Jadi ada 4 pilihan itu memang 2-3 itu menjebak Pak. Jadi kalau misalnya dari teman-teman peserta PKPM ini tidak berhati-hati menjawabnya itu bisa salah. Lalu setelah dari tes chat ini ternyata kita disaring menjadi 200 orang. Oke, dari tadi 900 jadi 200 ya. Oke. Ternyata banyak yang tersisihkan. Terus akhirnya ketika dari tes chat itu kami besok lanjut ke tes wawancara nih. Setelah tes wawancara ternyata disaring 100 orang dan alhamdulillah termasuk saya sendiri ini. Terus akhirnya melalui tes wawancara mulai hari ini sebenarnya sudah mulai daring ya, pembelajaran daring selama 4 hari. Terus setelah itu nanti jeda beberapa hari, tanggal 14 September insya Allah akan berangkat ke Jakarta 10 hari. Dan untuk selama perjalanan ini ya Pak ya, ada beberapa kendala teknis seperti informasi panitia yang kurang akurat, terus ya jadi kan ada kan Pak yang dari panitia itu memberitahukan tes chat dan tes wawancara sama jadwalnya. Terus ternyata harus siap dengan perubahan-perubahan informasi ya. Ternyata kan tidak sama ya, kalau misalkan dipikirkan ya bukan salah panitia juga sih, karena memang dari pesertanya kan banyak ya Pak ya. Sedangkan panitia kan mungkin hanya beberapa orang saja terbatas, jadi kita sebagai peserta juga harus memaklumi. Terus ada juga kendala teknis secara tes chat itu, websitenya memang dari panitia memberikan waktu 2 jam, cuman kan dari website ternyata hanya bisa 45 menit aja gitu kan. Terus kan dari beberapa peserta tetap harus sabar yang belum bisa menyelesaikan soal-soalnya itu. Atau jangan-jangan itu trik mereka juga untuk proses seleksi ya, bagian dari seleksi. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Cuman kan kemarin kan sebenarnya saya sempat kehabisan waktu nih Pak ya. Udah 45 menit baru 30 sekian soal, sedangkan soal itu ada 50 soal ya. Saya harus mikir benar-benar gitu. Terus akhirnya saya menyampaikan kepada panitia, mohon maaf Kak, ini saya belum selesai, masih dalam 30 soal sekian. Tadi menyampaikan waktunya 22 jam, ternyata kan di website 45 menit, saya mohon bantuannya agar saya dapat menyelesaikan. Ternyata dari panitia pun akhirnya memberikan waktu fasilitasi karena memang dari awal kan menyampaikannya 2 jam gitu. Tadi terus tes chat, habis itu wawancara. Ditanya apa aja Mbak wawancara? Jadi untuk wawancara itu sebenarnya sebentar ya, itu pun juga ada sedikit kendala karena dari beberapa peserta kan tidak bisa sesuai dengan jadwal juga. Jadi ada yang mundur, ada yang maju, yang saya pun seharusnya setengah 10 jadi mundur jam 1. Terus ada juga yang harusnya jam 1 mundur lagi jadi maju menjadi jam 9, jam 8 seperti itu. Untuk tes wawancaranya sendiri itu pun pertanyaannya meliputi background secara singkat tentang saya sendiri. Terus yang kedua adalah mengenai organisasi yang saya geluti, yang saya aktivis sampai sekarang ini. Terus yang ketiga, bagaimana kok bisa menjadi ketua BEM ya, seperti yang tadi Pak Wahid pertanyakan. Terus apa sih tantangan dan kendala menjadi seorang pemimpin wanita itu. Dan itu mungkin jadi satu poin penting ya, kenapa mereka mau menjadikan Mbak Tika jadi salah satu 100 besar itu, saya kira tentang
konteks pemimpin perempuan itu juga isu yang mungkin Iya. menarik dan akhirnya menjadi poin yang mendapatkan nilai besar gitu. Oke Mbak Tika, mungkin sebelum kita tutup obrolan kita pada kesempatan kali ini, terakhir pesan-pesan ya untuk para pemuda yang ada di Kabupaten Kendal khususnya, dari Mbak Tika mungkin apa terutama terkait menjadi pemimpin dan pemimpin perempuan. Jadi kita untuk pesan dan kesan ya untuk para pemuda, terutama pemuda Kabupaten Kendal itu kan banyak ya Pak ya, aktif Betul. dalam organisasi baik IPNU, itu PNU, HMI, PMI dan lain sebagainya. Jadilah seorang pemimpin yang dapat mengayomi para anggotanya. Tidak hanya sekedar mengajak anggotanya, hanya dapat memimpin anggotanya, tapi benar-benar dapat membimbing dan mengayomi. Ketika anggotamu jatuh, maka bangunkanlah. Ketika mereka tertidur, maka bangunkanlah juga. Ketika mereka tersakiti, maka sembuhkanlah. Mantap. Jadi Oke. cari tahu benar-benar ada apa permasalahan-permasalahan yang ada di anggotamu agar mereka dapat bangkit lagi dan bersatu kembali bergerak di dalam organisasi. Jadi jangan ditinggal, jangan ditinggal, harus dirangkul. Sip. Oke, terima kasih banyak Mbak Tika atas kesempatannya. Barangkali cukup sekian obrolan kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut terkait diskusi kita pada pagi hari ini, teman-teman bisa komen di bawah ya. Nanti banyak hal yang mungkin bisa kita sharing lagi, kita obrolkan lagi bersama dengan Mbak Tika, dan juga nanti kita akan hadirkan beberapa pemuda, teman-teman pemuda di Kabupaten Kendal yang lain yang keren-keren. Maka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, barangkali cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.